Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar matematika. Silakan anak-anak ustazah ambil buku matematika 3A halaman 27. Sekarang kita akan belajar tentang melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan 4 angka. Dan hari ini kita fokus pada menuliskan bilangan dalam bentuk panjang. Tujuan materi kita adalah yang pertama, siswa dapat menentukan nilai tempat sebuah bilangan. Yang kedua, siswa memiliki ketelitian dalam mengerjakan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, di sini ustazah akan menerangkan perbedaan antara bilangan dan angka. Bilangan adalah kumpulan beberapa angka dalam matematika yang digunakan dalam pecahan atau pengukuran. Contohnya, 1325 adalah bilangan. Sedangkan angka adalah simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Contohnya, 1 adalah angka, 3 adalah angka, 2 adalah angka, 5 adalah angka. Pada bilangan 1325, 5 adalah satuan, 2 adalah puluhan, 3 adalah ratusan, 1 adalah ribuan. Perhatikan tabel berikut ini. 5 adalah satuan, 2 adalah puluhan, 3 adalah ratusan, 1 adalah ribuan. Jika kita tulis 1 ribuan adalah angkanya 1000, 300-an adalah 300, 20-an adalah 20, 5 satuan kita tulis 5. Jika kita baca 1325. Bagaimana membaca bilangan di bawah ini? 0 adalah satuan, 0 adalah puluhan, 0 adalah ratusan, 1 ribuan. Nah, jika kita tulis seperti ini ya anak-anak ustazah, 1 ribuan ditulis 1000, kemudian 0 ratusan, 0 puluhan, 0 satuan. Dibaca 1000, bukan 1000, tapi 1000. Bagaimana membaca bilangan di bawah ini? Perhatikan. 0 adalah satuan, 5 adalah puluhan, 2 adalah ratusan, 1 adalah ribuan. Jika kita tulis seperti ini, 1 ribuan ditulis 1000, 200-an ditulis 200, 50-an ditulis 50, 0 satuan. Dibaca 1250. Contoh soal. Pada bilangan 2835. Nah, 5 adalah satuan, 3 adalah puluhan, 8 adalah ratusan, 2 adalah ribuan. Nah, dituliskan seperti ini ya anak-anak ustazah. Kemudian dibaca 2835. Sekarang kita mengenal nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat suatu bilangan adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Setiap menentukan nilai bilangan selalu dimulai dari sebelah kanan ya nak. Perhatikan pada bilangan 1325. Angka 5 adalah satuan, nilainya 5. Angka 2 adalah puluhan, nilainya 20.
Angka 3 adalah ratusan, nilainya 300. Angka 1 adalah ribuan, nilainya 1000. Contoh soal berikutnya. Pada bilangan 2465, angka 5 adalah satuan, nilainya 5. Angka 6 adalah puluhan, nilainya 60. Angka 4 adalah 400, nilainya adalah ratusan. Angka 2 adalah ribuan, nilainya 2000. Nah, anak-anak Ustazah yakin anak-anak Ustazah sudah paham tentang nilai tempat, karena pelajaran ini juga sudah antum pelajari di kelas 1 dan di kelas 2. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa kita mulai membuat nilai bilangan itu dari sebelah kanan. Yang paling kecil adalah satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan. Nah, di sini Ustazah mengutip dari ayat Al-Qur'an surat Maryam ayat 94. Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Maksudnya adalah di sini kita dalam setiap melakukan apapun itu, mengerjakan apapun itu, mari kita lakukan dengan secara hati-hati dan juga teliti. Nah, sampai di sini bisa Ustazah terangkan. Semoga anak-anak Ustazah paham dengan apa yang Ustazah terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Nah, anak-anak Ustazah, hari ini kita akan belajar matematika. Silahkan anak-anak Ustazah buka buku matematika halaman 59. Hari ini kita akan belajar melakukan operasi hitung perkalian. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anak Ustazah dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian. Yang kedua, anak-anak Ustazah dapat menggunakan sifat operasi hitung dalam menentukan hasil perkalian. Dan yang terakhir, anak-anak Ustazah bersikap teliti dalam menyelesaikan permasalahan yang menggunakan operasi hitung. Melakukan operasi hitung perkalian. Perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan contoh di bawah ini. Masing-masing kotak telur ada 4 butir telur. Kotak yang pertama ada 4 telur. Kotak yang kedua ada 4 telur. Kotak yang ketiga ada 4 telur. Kotak yang keempat ada 4 telur. Dan kotak yang kelima ada 4 telur. Nah, jika kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Maka kita tuliskan seperti ini anak Ustazah. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Jika kita tulis dalam perkalian, maka kita tulis 5 dikali 4 sama dengan 20. Dari mana angka 5-nya? Angka 5-nya adalah jumlah dari angka 4. Kita hitung ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah angka 4 ada 5. Maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Selanjutnya, mari kita hitung buah tomat di bawah ini. Pohon tomat yang pertama ada 3 tomat. Kemudian, pohon tomat yang kedua
ada 3 tomat. Pohon tomat yang ketiga ada 3 tomat. Yang keempat 3 tomat. Pohon yang kelima 3 tomat. Dan pohon yang keenam ada 3 tomat. Jika kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, anak ustazah bisa melihat ada 6 pohon tomat di mana masing-masing pohon memiliki 3 buah tomat. Maka banyak buah tomatnya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 18. Biar lebih mudah, maka kita buatkanlah operasi perkalian. Nah, bentuk perkaliannya adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Angka 6 berasal dari banyaknya jumlah angka 3. Selanjutnya, contoh soal. Perhatikan 4 kandang berikut ini. Masing-masing kandang ada 2 ekor kelinci. Ya, jumlah kandang ada 4. Jumlah kelinci 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Angka 4 itu adalah anak ustazah bisa hitung berapa banyak jumlah angka 2. Ya, berarti jumlahnya ada 4, maka kita tuliskan dalam bentuk perkalian 4 dikali 2 sama dengan 8. Contoh selanjutnya. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Anak ustazah sudah tahu ya dari mana angka 3. Angka 3 itu adalah banyaknya jumlah angka 4. Contoh yang kedua, 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 5 dikali 8 sama dengan 40. Anak ustazah hitung dulu berapa banyak jumlah angka 8. Maka kita tuliskan 5 dikali 8. Contoh yang ketiga, 10 tambah 10 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 2 tambah 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 2. Anak ustazah hitung berapa banyak jumlah angka 2. Nah, kemudian ada 9. 9 ya, 9 dikali 2 sama dengan 18. Ustazah yakin antum sudah paham. Nah, sekarang antum lakukan tugas berikut ini. Kerjakanlah latihan 1 dan latihan 2 halaman 61 sampai 63. Latihan ini dikerjakan sekarang yang nak. Dan yang kedua, hafalkanlah perkalian setiap antum mau tidur dan lakukan itu dengan berulang-ulang. Selanjutnya, jika sudah hafal perkalian, maka antum boleh mengerjakan latihan 3 halaman 66. Nah, anak-anak Ustazah yakin pelajaran ini juga sudah antum pelajari di kelas 2 dan di sini ustazah hanya mengulang. Belajar lagi ya nak ya. Baiklah, ustazah tutup pembelajaran kita ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar matematika. Silahkan anak-anak ustazah ambil buku matematika 3A halaman 67. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita belajar tentang mengenal sifat operasi hitung perkalian, di mana
Tujuan yang akan kita capai hari ini adalah anak-anak ustazah dapat menuliskan sifat pertukaran dari operasi perkalian. Yang pertama, sifat pertukaran. Apakah antum tahu apa itu sifat pertukaran? Sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif, yaitu sifat perkalian yang akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya. Ayo perhatikan persoalan berikut. Raffi baru saja melihat ayam-ayam peliharaannya menetas. Setelah ia menghitung, ternyata jumlah telurnya ada 12 butir. Ia ingin memindahkan telur-telur tersebut ke dalam beberapa keranjang telur agar telur tersebut tidak pecah. Ayo anak-anak, bantulah Raffi untuk memindahkan telur-telur tersebut. Raffi ingin memindahkan telur dengan dua cara. Yang pertama, Raffi ingin memindahkan 3 telur ke dalam tiap keranjang. Yang kedua, Raffi ingin memindahkan 4 telur ke dalam setiap keranjang. Lihat yang pertama, Raffi ingin memindahkan 3 telur ke dalam tiap keranjang. Keranjang pertama berisi 3 butir telur. Keranjang kedua berisi 3 butir telur. Keranjang ketiga berisi 3 butir telur. Total telur yang dipindahkan Raffi adalah 12 butir. Jadi penulisannya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Yang kedua, Raffi ingin memindahkan 4 telur ke dalam tiap keranjang. Keranjang pertama berisi 4 butir telur. Keranjang kedua berisi 4 butir telur. Keranjang ketiga berisi 4 butir telur. Total telur yang dipindahkan Raffi adalah 12 butir. Jadi penulisannya adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, bagaimana anak-anak dari dua cara memindahkan telur yang dilakukan Raffi tadi? Ternyata memperoleh hasil perkalian yang sama, yaitu 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi, sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian tidak merubah hasil akhir karena hasil perkaliannya akan selalu sama. Nah, jika anak-anak ustazah sudah paham, mari kita coba mengerjakan latihan 4 halaman 68. Baiklah anak-anak ustazah, sampai di sini pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah anak-anak ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Nur. Sekarang silahkan anak-anak ustazah ambil buku matematika 3A. Silahkan dibuka halaman 69.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal sifat operasi hitung perkalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak ustazah dapat mengubah bentuk operasi perkalian dengan menggunakan sifat pengelompokan. Yang kedua, sifat pengelompokan. Ustazah yakin anak ustazah masih ingat ya pelajaran minggu lalu kita belajar tentang sifat pertukaran. Nah, apakah kamu tahu apa itu sifat pengelompokan? Sifat pengelompokan disebut juga sifat asosiatif. Sifat pengelompokan pada perkalian ini menjelaskan bahwa hasil perkalian bilangan yang sama akan tetap memberikan hasil yang sama walaupun dikerjakan dengan urutan yang berbeda. Perhatikan penjelasan mengenai sifat pengelompokan sebagai berikut. 2 kali 4 dalam kurung dikali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 kali 3. 8 kali 3. Nah, dari mana angka 8 itu, Nak? Angka 8 berasal dari 2 dikali 4. Ya, 2 kali 4, 8 dikali 3. Sama dengan 2 dikali 12. Dari mana angka 12? Dari 4 dikali 3. Hasilnya adalah 24. 8 kali 3, 24. 2 kali 12, 24. Sama ya hasilnya. Jadi 2 kali 4 dalam kurung kali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 kali 3. Hasilnya sama. 2 kali 4 dalam kurung kali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 kali 3. Nah, kira-kira mengapa ya hasil dari perkalian di samping bisa sama? Ayo perhatikan ilustrasi berikut. Pada hari Senin, Raffi ingin mengantarkan pesanan telur kepada 3 orang temannya, yaitu Tio, Ahmad, dan Zaki. Dengan masing-masing jumlah telur sebanyak 8 butir. Telur tersebut sudah dikemas dalam 2 keranjang yang masing-masing berisi 4 butir telur. Berapakah jumlah semua telur pesanan ketiga teman Raffi? Kita ketahui bahwa masing-masing orang memesan 8 butir telur. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah Tio memesan 8 butir telur yang dikemas dalam 2 keranjang yang masing-masing keranjang berisi 4 butir telur. Ini adalah Ahmad memesan 8 butir telur yang dikemas dalam 2 keranjang yang masing-masing keranjang berisi 4 butir telur. Ini adalah Zaki memesan 8 butir telur yang dikemas dalam 2 keranjang yang masing-masing keranjang berisi 4 butir telur. Jadi total seluruhnya ada berapa ya? Yuk kita hitung. Sama dengan 2 kali 4 dalam kurung dikali 3. Sama dengan 2 kali 4, 8 dikali 3. Hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi cerita berikut. Perhatikan bahwa cerita ini memiliki unsur angka yang sama dari cerita sebelumnya. Ayo perhatikan ilustrasi berikut. Setelah mengantarkan telur di hari Senin, Raffi melanjutkan pengantaran pada hari Selasa. Raffi ingin mengantarkan pesanan telur kepada 2 orang temannya, yaitu Aisyah dan Siti dengan masing-masing 12 butir telur.
Telur tersebut sudah dikemas dalam 4 keranjang yang masing-masing berisi 3 butir telur. Jadi, masing-masing orang akan dapat 12 butir telur. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah Aisyah memesan 12 butir telur yang dikemas dalam 4 keranjang yang masing-masing keranjang berisi 3 butir telur. Ini adalah Fatimah memesan 12 butir telur yang dikemas dalam 4 keranjang yang masing-masing keranjang berisi 3 butir telur. Jadi total seluruhnya ada berapa ya? Yuk kita hitung. Sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 kali 3 sama dengan 2 dikali 12. Ingat, angka 12 itu adalah berasal dari 4 dikali 3. Sama dengan 24. 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Ternyata hasil dari pemesanan telur pada hari Senin dan Selasa adalah sama, yaitu sebanyak 24 butir telur. Mengapa demikian? Karena pada soal cerita memakai unsur angka yang sama, yaitu 2 kali 4 dalam kurung dikali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 kali 3. Kemudian 2 kali 4, 8 dikali 3 sama dengan 2 dikali 4 kali 3 sama dengan 12. Kita kali lagi, 8 kali 3 sama dengan 24, 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi, sifat pengelompokan atau asosiatif pada perkalian menjelaskan bahwa hasil perkalian bilangan yang sama akan tetap memberikan hasil akhir yang sama walaupun dikerjakan dengan urutan yang berbeda. Jika ada anak ustazah sudah paham, ayo kita mengerjakan latihan 5 dan 6 halaman 69 dan 70. Jika belum paham, silahkan diputar videonya berulang-ulang dan baca buku matematika halaman 68. Sampai di sini yang bisa ustazah jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak ustazah diberi kemudahan dalam memahami pelajaran ini. Baiklah, ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.